gue tinggal di rumah yang itu cuman ada 4 deret gitu, dan pas gue kecil itu depannya itu kayak kuburan warga lah. Nah jadi kuburannya itu diganti jadi lapangan basket, tapi ada satu pohon yang di dekat lapangan basket itu yang nggak ditebang gitu. Sampai akhirnya ada satu teman gue main ke rumah, jadi sekitar jam 12 malam. Nah dia tuh namanya, sebut aja Kemal ya. Si Kemal ini main ke rumah gue. Nah Kemal ini dulu dikenalnya tuh bisa lihat hantu. Jadi pas teman-teman gue liburan di villa, si Kemal itu ketika dalam villa itu ngelihat di puncak gitu, cewek cowok rombongan, dia ngelihat bahwa di villa itu banyak pocongnya gitu. Tahu-tahu pas subuh itu cewek-cewek, cowok-cowok itu pada kesurupan, dan kesurupannya itu ngomong Jawa gitu loh, sambil nari-nari, karena di sini tuh udah nggak suka dengan kedatangan kita. Nah yang bikin bingung adalah ada salah satu cewek itu dia nggak bisa bahasa Jawa tapi ngomong Jawa pas kesurupan. Halo, gue Fajar Aditya dari RJ5 dan ini adalah pengalaman horor gue. Jadi waktu gue SMA gitu, sebenarnya sampai sekarang sih, gue tinggal di rumah yang itu cuman ada 4 deret gitu, dan pas gue kecil itu depannya itu kayak kuburan warga lah. Nah terus ada beberapa rumah kampung gitu. Nah dulu gue suka main di sana waktu kecil, nangkep capung, kupu-kupu. Dulu tuh masih ada capung, kupu-kupu. Nah sampai akhirnya rumah itu sama kuburannya tuh digusur semuanya. Jadi satu rumah tuh yang gede banget, nggak tahu tuh rumah siapa. Nah jadi kuburannya itu diganti jadi lapangan basket, tapi ada satu pohon yang di dekat lapangan basket itu yang nggak ditebang gitu. Nah akhirnya gue tumbuh lah di rumah itu sampai ketika gue SMA gitu. Gue suka nonton film horor gitu karena orang tua kadang suka nonton film Susana, jadi mau nggak mau ikut nonton gitu. Nah, tapi waktu itu kayak mikir ya udahlah gitu. Sampai akhirnya ada satu teman gue main ke rumah, jadi sekitar jam 12 malam. Nah dia tuh namanya, sebut aja Kemal ya. Si Kemal ini main ke rumah gue. Nah Kemal ini dulu dikenalnya tuh bisa lihat hantu zaman gue SMA. Nah cuman karena kita dulu SMA kayak mikir ini orang ngablu kali, masa bisa lihat hantu gitu kan. Ya, akhirnya kita iyain aja kalau dia ngomong gitu loh. Nah ketika si Kemal ini ke rumah malam-malam, dia ceritanya cerita horor. Jadi pas teman-teman gue liburan di villa, si Kemal itu ketika dalam villa itu ngelihat di puncak gitu, cewek cowok rombongan, dia ngelihat bahwa di villa itu banyak pocongnya gitu. Nah dia bilang ke salah satu teman, di sini hati-hati ya, villanya tuh wingit gitu. Gue lihat banyak pocong. Lu jangan minum minuman keras, sama jangan pacaran, bilangin sama yang lain. Nanti penunggunya tuh nggak suka. Nah terus ketika si salah satu dibilang gitu, terus bilang, lu kan masih muda bro, udahlah jangan kayak gitu-gitulah gitu. Jadi kayak dia nggak dipercaya lah omongannya. Ya udah akhirnya si Kemal biarin aja gitu. Tahu-tahu pas subuh itu cewek-cewek, cowok-cowok itu pada kesurupan, dan kesurupannya itu ngomong Jawa gitu sambil nari-nari kayak neng kene gitu. Nah akhirnya di situ si Kemal ini bilang lah, kan tadi gue bilang jangan minuman keras sama jangan pacaran karena di sini tuh udah nggak suka dengan kedatangan kita. Nah yang bikin bingung adalah ada salah satu cewek itu dia nggak bisa bahasa Jawa tapi ngomong Jawa pas kesurupan. Nah pas lagi cerita kayak gitu, kejadian di villa, tiba-tiba nih kan gue berdua posisi sama si Kemal ya di teras rumah. Yang depannya itu tadi bekas kuburan gitu. Tiba-tiba tuh tengkuk leher tuh kayak ada yang niup gitu loh, gitu. Nah kan gue pegang-pegang gitu ya. Terus akhirnya gue agak merinding di situ. Terus gue bilang sama temen gue, bro, kita ke dalam aja yuk, ke kamar gitu. Gue bilang kayak gitu. Biar ceritanya bisa tiduran, gue bilang kayak gitu. Nah si Kemal tuh terus ngatain gue, takut lu ya, takut sama setan lu ya. Kagak, gue nggak takut lah gitu. Padahal gue takut, tapi gue nggak mau bilang gue takut gitu. Nah akhirnya si
si Kemal setuju tapi nggak masuk kamar gua, tapi pindah ke ruang tamu. Nah ketika di ruang tamu itu dia lanjut lagi. Jadi kesurupannya tuh neng kene, tiba-tiba si Kemal itu diem. Nah terus gue tanya kan, kenapa lu Mal? Dia diem aja. Wah disitu kan gue panik ya, kenapa kok diem doang gitu. Terus akhirnya gue tanya lagi, Mal gitu. Tiba-tiba dia kayak gini, kayak shh gitu kan. Hah kenapa nih? Tiba-tiba dong tangan gue gerak sendiri nyengkek dia tuh. Lah kok jalan sendiri? Nah tapi kayak ada yang mau nguasain tubuh gue. Nah akhirnya di situ gue teriak Allahu Akbar. Jadi kayak tangan gue tuh nyekek si Kemal. Nah karena gue nggak mau dikuasain, akhirnya tangan gue beginiin. Terus gue mau minta tolong orang tua gue di atas. Nah jadi gue lari itu di tangga udah kayak anjing gitu loh, 4 kaki sambil teriak Allahu Akbar. Karena itu posisinya udah tengah malam, keluarga gue bangun kan. Nah akhirnya bokap gue dikira ada maling tuh. Akhirnya bawa kayak senjata lah buat gebuk maling tuh. Terus temen gue naik si Kemal kan. Nah dikira dia tuh malingnya itu. Nyaris terjadi pembantaian saudara-saudara. Untungnya dia bilang, saya temennya Fajar om gitu. Udah akhirnya pulang. Di situ gue lemes kayak rasanya tuh main futsal tuh. Kayak kita nggak main futsal padahal, tapi kok kayak lemas gitu ya. Udah akhirnya gue tidur. Nah gue tidur. Besok pagi ada salah satu keluarga gue yang bilang kalau si temen lu si Kemal ini iseng, setan yang ada di depan yang tadinya bekas kuburan tuh yang di pohon itu dipanggil buat nakut-nakutin gua karena dia nggak bisa handle, makanya pakai medium gua buat nyerang dia katanya. Tapi gua rada nggak percaya mau ngomongin keluarga gua itu ya, tapi gua tanya aja gitu, emang sosoknya kayak gimana? Nah dia bilang genderuwo taringnya sekaki. Ada setan kayak begini, gua bilang. Udah akhirnya gue ke sekolah kan. Nah pas gue ke sekolah terus ketemu si Kemal tuh. Parah lu Mal gue bilang. Lu manggil setan depan rumah ya? Terus dia kayak ngeles gitu kan. Enggak gitu. Udah daripada berantem gue mikir, gue tanya, emang lu lihat sosok kayak gimana gitu. Gue belum ngomong nih yang dilihat sama keluarga gue gitu. Terus dia bilang, cowok rambutnya sekaki, taringnya sekaki katanya. Nah di situ gue baru merinding tuh, karena kalau sekarang gue pikir-pikir lagi, mungkin gue kesurupan itu bisa karena gue kecapean gitu loh. Tapi ketika si sosok sama ini disebut oleh 2 orang yang gue nggak pernah bilang itu sosoknya apa, dan mereka juga nggak pernah ngobrol, itu kan probabilitasnya 1 banding berapa? Ketika sosoknya itu sama, itu sih yang sampai hari ini gue masih bingung gitu loh. Kok bisa gitu kalau gue misalnya kesurupan karena pas gue lagi capek, mungkin iya karena itu udah tengah malam, tapi ketika sosoknya disebut sama. Nah karena gue masih kecil waktu itu, jadi ada salah satu teman gue yang orang Arab. Gue tanya sama dia kan, bro gue kayak mau balas dendam sama setannya nih gitu kan, gimana caranya gitu. Kata dia coba zikir aja di tempat setannya, dibilang kayak gitu kan. Gue sih diajarin sama guru gue begitu, katanya guru agama. Oh ya udah, zikir apaan bro? Allahu Akbar aja. Nah akhirnya pas pulang sekolah tuh maghrib, gue sendirian samperin ke pohon itu kan. Nah pas gue zikir tuh Allahu Akbar, gue kayak mau kesurupan lagi. Akhirnya gue kabur ke atas. Terus pas di atas, kenapa kok gitu? Nih kayak mau kesurupan lagi nih kata dia. Nah emang kenapa? Tadi kata si Arab suruh baca doa gini katanya kan. Gila lo, orang malah nantangin setan katanya, kemana baru kesurupan. Udah akhirnya besok gue datang lagi ke Arab pas sekolah kan. Gimana sih cara lu nggak aktif, gue malah mau kesurupan kata dia. Mungkin beda kali ya, kalau guru gue yang baca doa mungkin setannya bisa kebakar, kalau kita ilmunya belum sampai kali katanya begitu. Mungkin itu salah satu cerita dari gue. Nah kebetulan gue juga lagi ada film perdana nih yang bakal tayang, Pengantin Setan judulnya. Tonton dan beli tiket sebanyak-banyaknya guys.